Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Pratiwi Pamungkas dengan NIM 414231074 dari Prodi D4 Teknologi Laboratoriomedik akan menjabarkan jurnal review saya sebagai salah satu pemenang tugas PJBL Kimia Klinik. Jadi di sini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Association Between Serum Uric Acid and Metabolic Syndrome in Koreans. Selanjutnya, outline atau garis besar dari paparan jurnal ini mencakup identitas jurnal, lalu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan. Part yang pertama yaitu identitas jurnal. Jadi saya mereview jurnal dengan judul Association Between Serum Uric Acid and Metabolic Syndrome in Koreans yang diterbitkan oleh Journal of Korean Medical Science yang merupakan lembaga review jurnal internasional yang berbasis di Korea dengan lingkup berbagai disiplin ilmu medis dan juga sains. Jurnal tersebut juga telah terindeks Scopus dengan strata Q2. Jurnal ini diterima oleh lembaga terkait pada Juni tanggal 23 tahun 2019, lalu diterbitkan pada Desember 2019 dengan volume 34 edisi 48. Jurnal ini membahas tentang endokrin, nutrisi, dan juga metabolisme yang ditulis oleh dua autor yaitu Jeong Ji-hyun dan juga Yong Ju-soo. Pada bagian introduction atau pendahuluan, jurnal ini memfokuskan pada dua bahasan utama yaitu metabolic syndrome itu sendiri dan juga serum asam urat sebagai kaitannya. Secara garis besar, metabolic syndrome dapat didefinisikan sebagai sekumulasi faktor risiko penyakit yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular dan juga diabetes. Lalu serum uric acid sendiri atau asam urat sendiri merupakan hasil metabolisme purin yang harusnya dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Sindrom metabolik sendiri secara lebih detail dapat didefinisikan sebagai sekelompok gangguan metabolik yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan juga diabetes. Lalu terdapat beberapa instansi yang mendefinisikan atau membuat parameter terjadinya sindrom metabolik, yaitu the World Health Organization atau WHO dan juga the National Cholesterol Education Program atau Treatment Panel 3 yang menggunakan standar BMI atau Body Mass Index lebih dari 25 kg. Lalu ada lingkar perut lebih dari 90 cm untuk pria dan juga lebih dari 80 cm untuk wanita. Lalu, faktor utama terjadinya sindrom metabolik atau metabolic syndrome sendiri adalah lemak yang berlebih. Kita ketahui bahwa kadar lemak memiliki pengaruh besar terhadap kerja hormon di dalam tubuh. Misalnya saja lemak visceral yang dapat menurunkan sensitivitas insulin, sehingga terjadi hiperinsulinemia dan akan menyebabkan resistensi insulin lebih lanjut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lemak yang berlebih akan meningkatkan risiko terjadinya sindrom metabolik karena dapat menyebabkan adanya inflamasi, resistensi insulin, dan juga gangguan metabolik lainnya. Kemudian, dalam jurnal tersebut juga diberikan beberapa contoh yang mencakup sindrom metabolik seperti obesitas atau berat badan berlebih, lalu ada hipertensi, resistensi insulin, dan juga hiperkolesterolemia. Pada penelitian terlebih dahulu juga dijelaskan terkait asosiasi kadar asam urat terhadap terjadinya sindrom metabolik. Seperti penelitian yang telah dibahas oleh Kim dan kawan-kawannya pada tahun 2019 dengan judul Women with Metabolic Syndrome and General Obesity are at a higher risk of significant hyperuricemia compared to men, yang menyatakan bahwa sindrom metabolik dan juga obesitas dapat meningkatkan terjadinya risiko hyperuricemia, yang hal ini menyatakan bahwa adanya asosiasi terkait kadar asam urat dan juga terjadinya sindrom metabolik itu sendiri. Lalu pada literatur lain juga menyebutkan bahwa pada orang tua atau pada orang dewasa, wanita lebih beresiko terhadap sindrom metabolik daripada dengan pria. Selanjutnya akan membahas terkait asosiasi kadar asam urat terhadap sindrom metabolik, yang mana pada penderita sindrom metabolik terjadi adanya peningkatan kadar asam urat dan juga peningkatan faktor resiko terjadinya hipertensi, ginjal kronis, dan juga penyakit kardiovaskular lainnya yang merupakan salah satu bentuk dari sindrom metabolik itu sendiri. Hal tersebut didasarkan adanya hiperuricemia atau kadar asam urat tinggi yang dapat mengakibatkan terjadinya patofisiologis tubuh seperti stres oksidatif, inflamasi, dan juga apoptosis yang berdampak pada terjadinya sindrom metabolik itu sendiri. Pada metode penelitian terdapat 4 bagian yang digunakan, yaitu pertama ada partisipan, lalu ada pengukuran, ada parameter atau standar yang digunakan, yang terakhir ada analisis statistik. Yang pertama, partisipan atau populasi. Populasi berasal dari data yang diperoleh dari survei kesehatan nasional yang diadakan di Korea pada tahun 2016 yang meliputi interview kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan juga survei gizi. Untuk membatasi limitasi dari data yang digunakan untuk penelitian ini, penulis mencantumkan kriteria umur 19 tahun ke atas, termasuk individu yang merokok dan juga konsumsi alkohol, kecuali bagi mereka yang menderita gagal ginjal. Dari kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 5.758 individu dengan pembagian 2.502 pria dan juga 3.256 individu wanita. Lalu pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup lingkar panggul, lalu ada tekanan sistol dan juga diastol, pemeriksaan darah yang meliputi trigliserida atau TG, lalu ada HDL, glukosa pulsa, dan juga asam urat. Pengukuran tersebut didasarkan pada standar WHO yang digunakan untuk mengklasifikasikan sindrom metabolik. Lalu untuk mengkelompokkan individu yang
terkait sindrom metabolik dan juga tidak dapat digunakan standar, yaitu lingkar panggul lebih dari 90 cm untuk pria dan juga lebih dari 85 cm untuk wanita, lalu tekanan sistol diastol lebih dari 130/85 mmHg, lalu trigliserida lebih dari 150 mg/dl, HDL kurang dari 40 untuk laki-laki dan juga kurang dari 50 untuk wanita, lalu glukosa puasa lebih dari 100 mg/dl atau dengan catatan jika terdapat perawatan diabetes. Pada analisis statistik terdapat 3 perhitungan yang digunakan. Yang pertama ada analisis logistic regression yang digunakan untuk memprediksi adanya asosiasi asam urat dengan sindrom metabolik dengan variabel 0 sampai 100, lebih dari 0,5 diklasifikasikan 1 atau bagus atau ada asosiasi dan juga sebaliknya. Lalu terdapat receiver operating character atau ROC yang digunakan untuk menentukan cut-off value atau batasan nilai yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya sindrom metabolik. Lalu yang terakhir ada area under character atau AUC yang digunakan untuk menentukan akurasi data yang diperoleh. Dari total 1.599 positif sindrom metabolik, dapat rata-rata rentang usianya adalah 53 tahun, di mana wanita lebih banyak populasinya dibanding pria dengan rata-rata umur pada wanita usianya 59 tahun dan juga di pria ada 50 tahun. Lalu di hasil pengukuran, penderita sindrom metabolik tersebut memiliki atau memperoleh hasil tinggi pada pemeriksaan lingkar pinggul, trigliserida, glukosa puasa, diastol, asam urat, dan juga pada penderita diabetes. Lalu pada hasil HDL akan mendapatkan hasil yang rendah. Selanjutnya ada prevalensi sindrom metabolik. Prevalensi pada pria di usia 19-29 tahun sebanyak 10%, lalu pada rentang usia 30-39 tahun terdapat 30% dan juga 35% pada usia di atas 40 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prevalensi pada pria akan meningkat seiring meningkatnya usia. Lalu prevalensi di wanita kurang dari 10% pada usia di bawah 40 tahun dan bertambahnya umur akan mendapatkan peningkatan prevalensi juga. Pada jumlah keseluruhan, prevalensi berada di angka 27,8% dengan 31,6% pada pria dan juga 24,8% pada wanita. Selanjutnya terdapat asosiasi kadar asam urat terhadap sindrom metabolik yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, di mana kadar asam urat yang tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya sindrom metabolik pada semua gender dan juga rentang umur. Hal ini menunjukkan bahwa gender tidak mempengaruhi hasil atau asosiasi antara kadar asam urat terhadap sindrom metabolik secara signifikan, kecuali pada laki-laki pada umur 70 tahunan. Selanjutnya mengenai cut-off value asam urat dalam memprediksi sindrom metabolik atau nilai yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya sindrom metabolik. Pada laki-laki, nilai cut-off value ini adalah 6,5 mg/dl dan juga pada wanita ada 4,45 mg/dl. Cut-off value optimal pada laki-laki berada pada rentang umur 20-an yaitu sebesar 6,65 dan akan menurun seiring bertambahnya usia. Rentang usia yang sama juga ditemukan pada wanita dengan kadar 4,75 mg/dl yaitu pada umur 20-an dan juga akan menurun nilai cut-off value-nya seiring bertambahnya usia. Lalu di bagian pembahasan, prevalensi sindrom metabolik ini ditemukan sebesar 27,8% di antara semua partisipan dengan 31,6% pada laki-laki dan juga 24,8% pada wanita. Peningkatan usia juga berpengaruh terhadap risiko penyakit sindrom metabolik. Pada laki-laki, prevalensi meningkat di usia 19-39 tahun lalu stabil. Sedangkan pada wanita, risiko selaras dengan peningkatan usia, di mana seiring bertambahnya usia, maka peningkatan terjadinya sindrom metabolik juga semakin tinggi. Lalu terkait asosiasi sindrom metabolik dengan kadar asam urat, penderita sindrom metabolik memiliki kadar asam urat yang tinggi dibanding dengan kelompok yang normal atau kelompok yang tidak menderita sindrom metabolik. Peningkatan risiko tersebut terjadi di semua gender dan juga kelompok umur kecuali pada laki-laki di usia 70 tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap asosiasi mengenai kadar asam urat dengan terjadinya sindrom metabolik. Berdasarkan analisis area under character dari kadar asam urat untuk mendeteksi sindrom metabolik, diperoleh hasil yang bagus atau good performance dengan nilai 0,661 dan 0,772 untuk pria dan juga wanita. Pada wanita, nilai AUC-nya tidak berbeda di antara kelompok usia, sedangkan pada laki-laki, AUC lebih berguna pada usia 20-40 tahunan dan juga pada umur 70 tahunan. Cut-off value untuk laki-laki di semua subjek sebesar 6,5 mg/dl dan juga untuk wanita sebesar 4,45 mg/dl. Hal ini menunjukkan sebenarnya kadar asam urat tetap berada di nilai normal, tetapi telah menunjukkan risiko terjadinya sindrom metabolik. Terdapat beberapa batasan atau kekurangan di jurnal ini. Yang pertama adalah populasi data yang digunakan kecil meskipun berskala nasional, sehingga generalisasi perlu diperhatikan untuk kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua, penelitian ini menggunakan metode cross-seksional sehingga tidak diketahui sebab akibat dari kadar asam urat terhadap sindrom metabolik secara signifikan, hanya diketahui asosiasinya saja. Yang ketiga, beberapa riwayat obat yang berpengaruh terhadap kadar asam urat mungkin tidak tercatat karena data yang diperoleh ini hanya meliputi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh instansi terkait. Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat asosiasi antara kadar asam urat terhadap terjadinya sindrom metabolik dengan variabel umur dan juga gender, meskipun gender hanya terjadi pada pria dengan umur 70 tahunan.
Deteksi resiko sindrom metabolik menggunakan kadar asam urat melalui keto value berguna untuk anak muda dan juga dewasa. Beberapa penelitian sebelumnya juga diperlukan untuk menunjang atau membantu proses klinisi mendiagnosis adanya sindrom metabolik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait review jurnal dengan judul Association Between Serum Uric Acid and Metabolic Syndrome in Koreans. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membantu atau memicu semangat audiens untuk membaca jurnal tersebut dan juga jurnal yang serupa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.